Pantas saja Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit menginstruksikan para pendukungnya untuk menghancurkan RPKAD di Solo. Karena ketika pasukan baret merah yang dikirim dari Jakarta itu tiba di Solo, situasi langsung berubah. Para pendukung PKI meski sempat melakukan aksi-aksi yang coba untuk menghambat pergerakan RPKAD, tapi akhirnya ketakutan juga. Mereka dikejar dan ditangkap. Mengutip skripsi berjudul Peranan Sarwo Edi Wibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah yang disusun Gandhi Ramadan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan pasukan RPKAD memasuki Surakarta dari Semarang pada tanggal 22 Oktober tahun 1965. Menurut formulir berita yang dibuat oleh RPKAD atas nama Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi, yang dikirim kepada Pangkostrat dan Pangdam 7 Diponegoro berisi bahwa keadaan daerah Surakarta mulai tanggal 22 Oktober tahun 1965 malam hari gawat. Keadaan gawat tersebut dikarenakan terjadi penculikan-penculikan yang dilakukan oleh pemuda rakyat PKI terhadap masyarakat golongan nasionalis agama, tulis Gandhi Ramadan dalam skripsi berjudul Peranan Sarwo Edi Wibowo dalam penumpasan gerakan 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah yang disusunnya. Selain itu, tulis Gandhi Ramadan, juga terdapat beberapa pembunuhan dan pembakaran pabrik, perusakan saluran telepon, beberapa jalan besar di kota Surakarta dipasangi rintangan-rintangan. Kolonel Sarwo Edi dan pasukan RPKAD langsung menuju pos militer daerah yang telah disediakan. Kedatangan Kolonel Sarwo Edi dan pasukan RPKAD disambut senang oleh masyarakat anti-PKI. Para warga anti-PKI melapor kepada Sarwo Edi bahwa sebelum RPKAD datang mereka sudah menyusun kekuatan di masing-masing kampungnya untuk melawan pendukung gerakan 30 September. Di samping itu mereka selalu memberikan informasi-informasi kepada ABRI tentang rencana-rencana dan persiapan-persiapan gerakan 30 September. Setelah Sarwo Edi dan pasukan RPKAD datang di kota Surakarta, masyarakat golongan nasionalis dan agama secara positif memberikan bantuan dengan terbentuknya pertahanan rakyat yang kuat di setiap kampung dan hansip di setiap perusahaan, tulis Gandhi Ramadan dalam skripsi yang disusunnya. Masih menurut Gandhi Ramadan dalam skripsi yang disusunnya, pertemuan antara Kolonel Sarwo Edi dengan rakyat anti-komunis dilanjutkan pada pelatihan militer kepada warga oleh pasukan RPKAD. Mereka dilatih bela diri agar bisa membantu dalam usaha pembersihan oknum-oknum gerakan 30 September yang berada dalam instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan atau pendidikan. Selain itu juga mereka dapat ditempatkan di kampung masing-masing dengan didampingi beberapa pasukan RPKAD dan ABRI dalam operasi pengejaran dan penangkapan para pendukung Gerakan 30 September. Pelatihan militer tersebut berdampak pada aksi masyarakat anti-komunis yang dipimpin pemuda GP Tentara Pelajar mengambil alih dan mengamankan proyek-proyek dari Gerakan 30 September seperti Gedung Balai Kota. Menurut Gandhi Ramadan, akibat dari dikuasainya kembali bangunan-bangunan vital yang sebelumnya digunakan massa komunis, maka operasi pengejaran dan penangkapan menjadi lebih cepat. Pasukan RPKAD segera melakukan pembersihan massa komunis yang masih tersebar di kota Surakarta. Dalam usahanya untuk memulihkan keamanan di kota Surakarta dan sekitarnya, pasukan RPKAD berhasil menangkap 40 orang pemuda yang bersenjata tajam dan berbagai macam senjata lainnya. Mereka adalah pemuda yang mendukung gerakan 30 September yang berhasil ditangkap karena melarikan diri dan akan menuju Sragen. Dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya, yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, diceritakan bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 1965 di Rumah Dargo, toko PKI Kota Solo, dilakukan pembicaraan antara DN Aidit, Pono, dan Munir, anggota CCPKI yang baru datang dari Jawa Timur, bahwa kegagalan pelaksanaan gerakan 30 September akan segera membuka kedok keterlibatan PKI.
Keberadaan PKI untuk berjuang secara parlementer tidak mungkin lagi. Maka Munir mengusulkan untuk melanjutkan perjuangan PKI melalui gerakan bersenjata. Pada prinsipnya usul Munir disetujui. DN Aidit menginstruksikan kepada Pono untuk meneliti daerah-daerah mana yang dapat dijadikan basis PKI untuk melaksanakan perjuangan melalui kegiatan bersenjata. Daerah yang direncanakan untuk ditinjau adalah Merapi, Merbabu, serta Kabupaten Boyolali, Semarang, dan Klaten. Setelah pasukan RPKAD memasuki Semarang, Pono dipanggil DN Aidit dan diberi instruksi untuk menggerakkan massa bersenjata menghadapi RPKAD yang akan tiba di Solo. DN Aidit juga memerintahkan Sekretaris Komite PKI Kota Solo, Suwarno, untuk menyusun rencana pemasangan plakat-plakat yang isinya menentang kedatangan RPKAD. Setelah Musajid, Sekretaris 1 CDB PKI Jawa Tengah, menginstruksikan pula agar aksi-aksi tersebut di atas dikombinasikan dengan pemogokan buruh kereta api. Selanjutnya, Bono yang telah kembali ke Jawa Tengah bersama Pono, sesuai dengan instruksi Ketua CCPKI DN Aidit menghadiri sidang CDB Jawa Tengah di rumah Joko Sumbul di Solo. Sidang dihadiri oleh Pono, Bono, Musajid, Sutikno alias Salim, Ketua Biro Khusus Jawa Tengah dan Joko Sumbul. Pokok pembicaraan ialah bagaimana cara mengatasi situasi krisis dengan masuknya RPKAD di daerah Solo serta usaha untuk menyusun kekuatan fisik menghadapi situasi krisis tersebut. Putusan sidang CDB menyatakan hal-hal berikut. Kerahkan massa bersenjata PKI untuk menghancurkan RPKAD dengan semboyan, jadikan Solo kuburan bagi RPKAD. Bentuk komando-komando sektor dan subsektor untuk mengadakan perlawanan yang teratur. Bagi tugas untuk para pimpinan CDB dalam rangka gerakan operasi RPKAD, yaitu Musajid memimpin pelaksanaan gerakan di Klaten, Joko Sumbul dan Darmo memimpin pelaksanaan gerakan di Solo, dan Bono memimpin pelaksanaan gerakan di Salatiga. Realisasi hasil keputusan sidang CDB adalah terjadinya pemogokan di stasiun kereta api Solo Balapan pada tanggal 19 Oktober tahun 1965. Demonstrasi massa PKI yang berusaha menghambat gerakan pasukan RPKAD, serta serangan terhadap golongan rakyat yang anti G30 SPKI. Akibatnya, timbul korban jiwa dan kerugian material di kalangan rakyat. Untuk menghindari operasi keamanan yang diadakan RPKAD pada tanggal 24 Oktober tahun 1965, Pono menyingkir ke Yogyakarta, sedangkan Bono ke Ambarawa. Pada tanggal 8 November tahun 1965 Pono bersama Bono pindah ke rumah Darsono di Semarang. Sementara DN Aidit bersembunyi secara berpindah-pindah di antaranya di Desa Sambeng, Solo. Dalam kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh aparat keamanan, DN Aidit terbunuh di Boyolali.